Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kelapangan rizki, dan juga nikmat yang lebih dari itu, yaitu nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang mengikuti ajaran-ajaran beliau dengan baik. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani Allahu wa iyyakum. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ajaran-ajaran beliau serta mengamalkan ajaran-ajaran beliau adalah merupakan salah satu kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh seorang yang mengatakan dirinya sebagai seorang muslim. Allah meneguhkan hati-hati orang-orang yang beriman. Di antara orang yang beriman adalah beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang hatinya cenderung kepada kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 27, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yaf'alullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati-hati orang-orang yang beriman, yaitu hati-hati mereka diteguhkan dengan kalimat yang sabit, kalimat-kalimat keteguhan
fid dunya wal akhirah. Dan kalimat ini diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia sampai dengan hidup kelak di akhirat. Diteguhkan di sini, yaitu maksudnya di dunia mengimani dengan keimanan yang penuh keyakinan, beriman kepada Allah, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dan beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah diteguhkan hatinya di dunia. Sedangkan diteguhkan hatinya di akhirat, maka seorang yang beriman dan diantaranya mengimani kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disodorkan oleh malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada manusia yang baru saja meninggalkan dunia masuk kepada alam kubur, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang beriman dengan teguh dan penuh dengan keyakinan akan mengatakan, Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Islam, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad adalah nabiku. Sedangkan wa yudhillullahu zalimin, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya akan menyesatkan orang-orang yang suka berbuat kezaliman. Wa yaf'alullahu ma yasha, demikianlah Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Bagi orang-orang yang zalim dan orang-orang yang munafik, ketika diberikan pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, maka mereka kebingungan dan tidak dapat menjawab dengan tepat, sehingga ia akan menjawab dengan sekedar jawaban saja, ya menjawab dengan sekenanya saja. Apa yang mereka katakan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini? Mereka mengatakan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la adri sami'tun nasa yaqulu syai'an fa'altuhu, la adri sami'tun nasa fayaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, sungguh aku tidak tahu. Sami'tun nas, aku mendengar orang-orang yaquluna syai'an, orang-orang mengatakan ini, orang-orang mengatakan itu, aku pun mengikuti. Orang-orang mengatakan ini, aku mengatakan ini juga. Orang-orang mengatakan itu, aku ikut itu juga. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh para malaikat, yaitu saat manusia meninggalkan dunia ini dan memasuki alam kubur. Barang siapa yang dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar, ini adalah tanda-tanda keberuntungan. Sebaliknya, yang tidak dapat menjawab pertanyaan ini dengan tepat, ini adalah tanda malapetaka. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Hadirin rahimakumullah, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tahun gajah. Ini dikarenakan sebelum ditetapkannya tahun atau angka-angka tahun Hijriyah, maka bangsa Arab menyebut tahun-tahun yang ada sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang menonjol yang terjadi pada tahun itu. Semisal tahun gajah, ini adalah tahun di mana saat itu terjadi pengiriman pasukan dari Habasyah untuk masuk ke kota Mekah dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ini terjadi. Justru Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan yang berasal dari Habasyah yang menunggangi banyak gajah ini. Lalu ini dianggap sebagai hal yang menonjol, sehingga pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut sebagai tahun gajah. Hadirin rahimakumullah, mengenai
nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenai silsilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disebutkan dalam kitab Salasatul Usul, yaitu dikatakan wa huwa Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashimin wa Hashimun min Quraisyin wa Quraisyin minal Arabi wal Arabu min dzurriyyati Ismaila ibni Ibrahim al-Khalila alaihi salatu wassalam. Dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Quraisy, bin Quraisy. Hashim itu berasal dari suku Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, sedangkan suku Quraisy berasal dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail, sedangkan bangsa Arab itu berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensifati Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan sebutan Al-Khalil. Artinya adalah nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang lain yang disifati dengan sifat yang lain, yaitu kalau Nabi Ibrahim disifati ya Khalilullah, kecintaan Allah. Sedangkan nabi yang lain yaitu Nabi Musa alaihissalam diberikan sifat oleh Allah sebagai Kalimullah, yaitu nabi yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan sifat dari sifat kedua-duanya ini, yaitu Nabi Muhammad diberikan sifat Khalilullah wa Kalimullah. Nabi Muhammad adalah salah seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah, dan Nabi Muhammad juga salah seorang nabi yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat atau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tanda diturunkannya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahai Muhammad, iqra, bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang maha mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhanmu lah yang telah menciptakan manusia dari 'alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Tuhanmu lah yang telah mengajari manusia melalui perantara qalam. Perantara qalam sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Kementerian Agama, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajari ilmu kepada manusia melalui qalam. Dijelaskan di sana seorang yang mempunyai ilmu, orang tersebut kemudian meruangkan ilmunya dalam tulisan, kemudian dibukukan. Setelah orang yang berilmu meninggal, maka ilmu ini akan dipelajari oleh generasi berikutnya. Makanya di sini disebut allama, alladzi 'allama bil qalam. Allah yang telah mengajari manusia, yaitu dengan perantara qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang telah mengajari manusia dari segala sesuatu yang mereka tidak ketahui. Hadirin rahimakumullah. Demikian tadi adalah tanda diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, yaitu dengan turunnya surat Al-Alaq. Kemudian diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yaitu dengan tanda diturunkannya wahyu, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun taksir wa li rabbika fasbir. Ini
kejadian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, yaitu Iqra. Kemudian dalam waktu yang beberapa lama tidak turun wahyu, maka Nabi pun dibuli oleh kaum musyrikin. Ternyata malaikat telah meninggalkan kamu, nggak ada wahyu lagi untukmu. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tahannus kembali di Gua Hira. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian di Gua Hira, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar sebuah atau suatu suara. Kemudian beliau kaget. Lantas beliau menengok ke kanan, menengok ke kiri, ke depan, belakang, tidak ada siapa-siapa. Lantas Nabi pun menengok ke arah atas, dan di sini Nabi kaget bukan kepalang. Dilihatnya malaikat Jibril datang dalam bentuk aslinya. Oleh karena itu Nabi pun kaget, kemudian terburu-buru untuk meninggalkan Gua Hira dan untuk lari ke kediaman beliau. Lantas sesampai rumah beliau pun memakai selimut sebagaimana beliau menerima wahyu yang pertama. Tatkala Nabi telah mengenakan selimut dengan rapat, datanglah malaikat dengan mengajarkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir yang tadi kita baca. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, ayo bangkit, kemudian berilah peringatan, berilah nasihat kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Wa siyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, jangan engkau merasa berjasa karena engkau telah memberikan nasihat kepada manusia. Tastaksir, lantas kamu minta balasan. Wali rabbika fasbir, kemudian bersabarlah terhadap ujian yang Allah berikan kepadamu. Hadirin rahimakumullah, demikian sekelumit dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita bacakan di dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati kita sehingga kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tatkala di kubur nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfirullahal-adzim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa fi fadlihi tatanazzalu al-khairatu wal barakat wa tayakkunu wa tatahaqqaqu al-maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimussalah.